Silakan Mande Kiki Eh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mande-mande, bapak-bapak, dan sanak sadonyo. Alhamdulillah kita dipertemukan balik di ruang Zoom. Eh, Biasanya yang membukakan Mandeir dulu. Mande Ben, sebagai Gak pemantik apa-apa, diskusi. langsung aja. Langsung aja. Terserah. Mungkin bahasa Indonesia ya, Mande Kiki, Baik, karena ada yang tidak bisa bahasa Minang mungkin ya. Ya, baik. terserah. Baik. Ya, insya Izin Allah. lebih baik dibuka oleh Mandeir dulu sebagai pemantik diskusi. Mandeir, sila. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sakato hati jo jantung malam kini lah semu tampak di kelas bahasa Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang. Maaf jodilah kami minta uku jo jangko kok talampau. Assalamualaikum pembuka kato jo bismillah kaji dimulai. Ampun jo maaf bahasa rato kami nan bukan jadi pandai. Ampun dimohon pada Allah maaf kepada orangan banyak. Salam tahun jo kanan rape. Indak basibak jo basisih bukan bahinggo jo babate. Dari ujung sampai kapangka dari ranah lapeh karantau sampai karantau mancanegara di lingkung sambah kasadonyo. Selamat datang kami ucapkan ke mande-mande, ibu-ibu, bapak-bapak, Sarato. Kami ucapkan terima kasih ke Radio Gebu Minang yang telah bekerja sama menyiarkan pelajaran bahasa Minang Wak di malam kini. Dianjong sambah di Patinggi, kabaki angku-angku jeninek mama alim ulama cadiak pandai, Sarato jaman eman deh. Palapeh niat dalam hati, pambaya kau salamuko. Kita tatiangkan pelajaran bahasa Minangkabau bagianan katigo di malam kini dari Mandeh Minang Mancanegara. Insya Allah nan akan menjadi pemateri kita di hari kini. Kak Iko lah masuk di bagianan katigo seperti sebelumnya, namun di antara ibu-ibu sudah kenal dengan beliau, namun mungkin ada pendatang baru, ibu-ibu yang baru bergabung. Kami ulang memperkenalkan pemateri kita di malam kini. Nama beliau Dr. Eva Krisna, lahir di Payakumbuh 16 Juli tahun 1967, pensiunan PNS Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan strata 1 di jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas di tahun 1986. Strata 2 jurusan Ilmu Sastra Universitas Indonesia tahun 2003. Dan strata 3 konsentrasi Wacana Sastra Universitas Udayana tahun 2006. Beliau adalah beliau dosen luar biasa di Universitas Andalas, STK PGRI dan juga Universitas Bung Hatta, peneliti sastra, kepala kantor Balai Bahasa Lampung dan juga kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau purna tugas di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat di tahun kemarin. Beliau juga penyuluh bahasa Indonesia, penulis dan penterjemah cerita rakyat, juga instruktur literasi. Nah, mbak kata-kata orang mencari contoh kanan sudah, mambiak tuah kanan banang, baraja bakenan pandai, baguru bakenan tahu, baguru kita malam kini kepada beliau, dan tembak nak tiba di alamai, pandang nak tiba di tujuan. Kita silakan ke Mande Kiki, Dr. Eva Krisna untuk memulai memberikan materinya di malam kini. Silakan Mande Kiki. Terima kasih, Mandeir. Eh, Seluruh salam tertumpang ke pemantik diskusi kita malam ini. Terima kasih. Eh, Selamat bertemu kembali, Mandeh-mandeh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan sanak semua. Saya mengambil tema atau topik malam ini adalah tentang kegelisahan sebagian besar orang Sumatera Barat tentang cari di media sosial. Bagaimana orang Minang sudah kebablasan dari yang kecil sampai yang tua melazimkan kata-kata cari yang dulu bagi kita sangat tabu, yang dulu bagi kita
saya juga pernah bacarui waktu kecil, tapi ditunggu dulu ketika orang-orang tua tidak ada bersama kita, diam-diam bacarui. Jadi ini sesuatu yang apa ya, dulu bagi kita terlarang, sekarang kita dengar seenaknya, apalagi di platform TikTok yang ada anak kecil yang bersama ayahnya, ibunya tidak terlihat, dia selalu berdua dengan ayahnya, lalu dia menyebut nama ayahnya, mempawang ayahnya, menyebut kata-kata kotor ke ayahnya, dan itu dijadikan konten. Nauzubillahi min zalik. Sehingga sekarang ada gerakan para konten kreator Sumatera Barat yang memiliki kesadaran untuk menolak hal ini, karena sudah menjadi semacam apa ya, semacam wabah seperti penyakit kolera yang melanda hampir sebagian konten kreator. Ada perempuan berkerudung, perempuan muda berkerudung, seenaknya saja menyebut hal-hal tak pantas tentang ibunya atau tentang dia sendiri, yang selama ini dilarang, bahkan kita hindari. Nah, sekaitan dengan bahasa Minangkabau, saya akan mencoba membahas tentang bolehkah kita memaki atau mengumpat dalam bahasa Minangkabau, apalagi bacarui. Nah, baik para pendengar sekalian dan para peserta Zoom, izinkan saya membentangkan beberapa materi saya yang sudah saya bagikan kepada kepada panitia. Udah, Udah, ya. lanjut. Baik. Kita lihat dulu, kita bermula dari definisi-definisi dulu ya, Mande, Bapak-Bapak, saudara-saudara semua. Kita lihat di KBBI, apa kata arti umpat atau maki. Kita mulai dari umpat. Umpat itu kata-kata keji, makian, atau cercaan yang diucapkan karena marah. Jadi di dalam kata kuncinya di sana keji, cercaan, maki. Lalu maki sendiri apa? Kata-kata keji itu juga kotor atau kasar. Jadi di dalam umpatan dan cacian dan makian itu ada kata keji, kotor, kasar sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel. Jadi orang mengumpat, orang memaki itu adalah karena amarah atau rasa jengkel. Selanjutnya, nah, mengapa harus mengumpat atau memaki? Ternyata menurut psikologi boleh. Amarah harus diekspresikan, tapi bukan dilampiaskan. Ini yang sering kita salah. Amarah itu kita lampiaskan sepuas-puasnya. Padahal amarah itu hanya perlu diekspresikan. Amarah jangan dipendam. Ini saya ambil dari buku psikologi. Lalu amarah yang dipendam sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa si yang menderita amarah tadi, yang memendam amarah tadi. Jadi memang harus, tapi ada batasannya. Tidak dilampiaskan, tapi diekspresikan. Jangan dipendam, karena sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa kita sendiri. Mari kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana cara mengekspresikan kemarahan? Menurut psikologi, ungkapkan dengan jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Jadi boleh kita mengungkapkannya, tapi dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Kita sudah tersakiti sehingga kita marah, lalu tidak membalas dengan hal yang sama. Selanjutnya, bagaimana orang Minang mengumpat? Nah, ini kata kuncinya, ada 4. Orang Minang itu mengumpat juga, mengekspresikan rasa amarahnya juga, rasa kecewanya juga, tapi ungkapan verbal menggunakan kata-kata sindiran. Ingat kemarin bahwa Minang itu penuh dengan bahasa sindiran atau peribahasa. Lalu menggunakan hewan melata yang menggelikan dan menjijikkan.
menggelikan dan menjijikkan. Ini berbeda nanti dengan yang selanjutnya. Menggelikan dan menjijikkan serta berasosiasi pada tumbuhan. Nah, lalu yang kedua, umpatan orang Minangkabau itu menghindari penyertaan ibu, ayah, atau mama. Mengapa tidak boleh menyertakan ibu, ayah, atau mama? Ibu, ayah, atau mama adalah simbol dari percaya diri, harga diri orang Minang. Tiga hal ini, tiga profil ini tidak boleh dipandang sebelah mata atau dilecehkan oleh orang lain. Jadi ini dihindari penyertaannya di dalam mengumpat. Lalu menghindari penggunaan kata-kata kelamin. Jadi orang Minang tidak mengumpat menggunakan kata-kata kelamin. Tapi yang terkenal dari orang Minang saat ini adalah, maaf saja, seperti di Batam misalnya, itu ada simpang, padahal Batam itu kan kita tahu tanahnya orang Melayu. Tapi ada simpang yang namanya Simpang Carwi. Saya tidak berani mengungkapkan namanya. PANTK. Itu nama simpangnya dan diucapkan oleh orang Batam. Saya, kenapa begitu? Karena setiap orang Minang lewat di simpang Siur itu, yang semrawut itu, dia selalu mengungkapkan kata-kata kelamin dari ibunya itu, atau saudara perempuannya, atau istrinya itu. Padahal itu tidak boleh. Lalu menghindari penggunaan kata-kata hewan yang dihinakan atau diharamkan. Jadi hewan-hewan yang boleh itu adalah hewan melata, menggelikan, atau menjijikkan. Tapi bukan hewan yang dihinakan atau diharamkan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita buka satu persatu. Silakan, Mande. Loh, kok Nah, up, bawah, Mande. ke bawah Nah, lagi? Ini? Ya. Oke. Kata-kata sindiran kita lihat. Anak batu lado. Mari kita lihat asosiasinya anak batu lado itu. Anak batu lado itu kan kalau kata bahasa Jawa itu apa ya? Cobek ya. Ada induk, ada anak batu lado. Yang besar itu induk, yang kecil anak. Jadi anaknya ini, anak batu lado ini kalau diasosiasikan, ini yang selalu menggolek-golek di atas punggung ibunya. Itu diumpamakan kepada anak yang tidak memiliki inisiatif. Ikuti ibunya saja. Mungkin bisa kita asosiasikan kepada generasi rebahan saat ini. Dia hanya menikmati rebah sana, rebah sini, lalu tidak punya inisiatif, tidak, apalagi kreatif, juga tidak memiliki kreasi sama sekali. Nah, ini dari sejak dahulu orang sudah bisa mengumpat kepada anak yang hanya mengikuti ibunya saja, ini dengan anak batu lado wang mah, anak batu lado kau mah. Itu anak-anak yang apatis. Lalu di dalam Kaba Minangkabau kita sering membaca atau mendengar orang Bakaba dengan ungkapan, dengan sindiran kepada orang yang sangat tidak baik kelakuannya, jahat seperti setan, disebut dengan anak bincacak si bincacau, anak singyang yang rimbo. Bincacak si bincacau, singyang yang rimbo itu setan di hutan sana, di rimba sana. Ini adalah kelakuan jahat seperti setan, untuk menggambarkan kelakuan jahat seperti setan. Jadi orang Minang memaki juga, tapi dengan bahasa sastra yang diperhalus penyampaiannya. Jadi tidak langsung mengatakan anak setan, tidak begitu, tapi dengan anak bincacak si bincacau, anak singyang yang rimbu. Lalu ada juga umpatan atau makian yang dilontarkan kepada orang yang berperilaku sangat sombong dan zalim. Ondeh basutan di matu, barajo di hati bana pajatu. Nah, ini jika kita mengumpat kepada seseorang yang sangat tidak baik kelakuannya. Lalu ada pula ungkapan berikutnya atau sindiran berikutnya, dikacak batih, bak batih, dikacak langan, bak langan. Ini perilaku sangat egois dan sok kuasa. Ini biasanya kepada orang-orang yang merasa dia dari keluarga yang berpengaruh di dalam suatu wilayah. Nah, dia merasa lengannya sudah seperti lengan, betisnya sudah seperti betis, sehingga dia bisa menguasai semua orang dengan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarganya. Lalu yang kelima ada lagi kata sindiran atau makian yang ditujukan kepada orang yang sok pintar.
dia menceramai orang yang ahli, padahal dia sendiri tidak ahlinya. Ketika seseorang sok pandai mau tahu tagadang, ternyata yang dihadapi adalah seorang guru misalnya atau seorang ulama misalnya, maka si ulama itu akan me- apa, mengungkapkan atau mengumpat, tapi mengumpat dengan bahasa yang sangat terjaga, dengan tidak kasar. Allah yuang tajwa dadiah ke kandang wang mah. Nah, dadiah itu adalah susu sapi atau susu kerbau, yogurt ya kata orang di luar sana di mancanegara ya. Dadiah ini tentu saja diproduksi di kandang karena sapi atau kerbau ada di situ. Nah, dia menjual dadiah ke kandang. Jadi dia bercerita di hadapan orang yang memang sangat piawai, orang yang sudah suhu kata anak-anak sekarang. Dikira cupu ternyata suhu. Jadi ini kalau anak sekarang tajwa dadiah ke kandang ini menggantinya dengan ungkapan dengan umpatan dikira cupu ternyata suhu. Jadi memang dunia sudah berubah sehingga umpatan-umpatan seperti ini kemudian berganti dengan umpatan yang lebih kekinian. Sekali aja gadang, sekali tapian beranjak. Jadi sudah beranjak umpatan yang digunakan saat ini. Berikutnya, lalu yang keenam, ini adalah kata-kata yang diungkapkan untuk benar-benar mengumpat. Ketika seseorang berlaku tidak pada tempatnya, kita merasa jijik, seseorang akan mengumpat, kapuyu. Kapuyu itu kan kecoa, binatang yang menjijikkan. Lalu hanya satu kata, kalau orang Minang langsung tahu, oh ini saya dimaki nih, saya diumpat ini. Lalu ada juga langau, entah langau hijau, entah langau bangan, segala macam yang disebut, itu adalah untuk mengumpat kepada perilaku seseorang yang menjijikkan hati kita. Lalu ada juga ambai-ambai. Ini orang-orang yang dari pantai tahu nih, ambai-ambai itu apa ya? Mandeben apa ya ambai-ambai itu ya Mandeben? Semacam Nggak tahu pula. ketam laut Mandeben, ketam tahu? Nah, Seperti ambai-ambai itu kayak sirangka, tapi bukan di bukan. pantai-pantai. Ya, Kayak dia serupu selalu sirangka. dia selalu mencongkel-congkel lubang. Nah, jadi kalau kita di lubang entah lubang sarang dia atau bukan, yang penting ambai-ambai ini lakunya suka mencongkel-congkel. Nah, ini biasanya ditujukan kepada perempuan yang berperilaku asusila. Jadi ambai-ambai ini kalau kita diumpat oleh orang sebagai ambai-ambai, periksalah diri kita mengapa kita disebut ambai-ambai. Mungkin karena ada hal-hal norma-norma susila yang kita tabrak mungkin. Lalu ada juga umpatan utak katuang. Katuang itu penyu. Nah, katuang itu penyu. Penyu ini dia bertelur ke pinggir pantai. Nah, lalu dia menyembunyikan telurnya di dalam lubang agar tidak diketahui oleh orang karena manusia sangat menyukai telur penyu. Lalu Pak, setelah dia menyembunyikan telurnya di dalam lubang di pinggir pantai, dia meninggalkan telurnya itu yang jumlahnya puluhan itu untuk kembali ke laut. Dia menyangka dia sudah sangat pintar, sudah menyembunyikan telurnya agar tidak terlihat oleh orang atau binatang lain. Biasanya berang-berang yang suka dengan telur penyu ini. Padahal jejak kakinya di pantai itu menunjukkan kepada siapapun bahwa di sana terletak sarang telurnya, telur si penyu. Tapi dia menyangka dia sudah sangat pintar. Padahal dia sangat bodoh. Nah, orang yang berperilaku seperti penyu ini, yang merasa dia orang pintar, tetapi sebenarnya dia sangat bodoh, oleh orang Minang diumpat sebagai orang yang memiliki utak seperti katuang. Jadi orang Minang mengumpat orang yang sok pintar itu adalah dengan utak katuang waang mah, utak katuang kau mah. Nah,
Seperti itu. Jadi orang Minang juga mengumpat. Lalu ada juga umpatan dengan satu kata yang merupakan tumbuhan. Woi, karambi. Nah, kalau anak gadis atau para perempuan sudah disebut karambi oleh orang lain, maka itu menunjukkan perilakunya yang murahan, mudah dibawa ke sembarang tempat. Karambi kan gampang ditenteng, tidak memerlukan tenaga yang kuat. Dia bisa-bisa saja dibawa dipindahkan kemana saja. Itu kerambi. Nah, lalu ada lagi ini umpatan yang sudah sangat lama. Hanya beberapa orang saja yang paham artinya sekarang. PSI, Pinang Sirah Ikue. Jadi kalau pinang itu kalau sudah merah tangkainya atau tampuknya itu pertanda dia akan akan jatuh, atau kalau dalam bahasa Minangnya rareh, dia akan jatuh ke tanah, tanda dia sudah terlalu masak. Nah, pinang sirah ikue ini diibaratkan kepada perempuan, itu biasanya tidak ke laki-laki, tidak bisa ke laki-laki. Untuk perempuan yang sudah berumur, namun berperilaku tidak sesuai dengan usianya. Mungkin kalau zaman sekarang ada ibu-ibu yang masih suka berselfie dengan gaya seperti anak muda atau berpakaian seperti anak muda. Kalau di Minang ini kan ada ada segmennya sendiri. Ini pakaian orang muda ini pakaian ibu-ibu yang sudah setengah tua ini pakaian orang yang sudah tua ini. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan usia, maka kita bisa dikatakan Pinang Sirah Hikua. Ada ujungnya nih, Pinang Sirah Hikua. Tua lun mudo talampau. Mhm. Nah, ada sambungannya Pinang Sirah Hikua nih. Tua lun mudo talampau. Jadi tidak muda lagi. Jadi siap-siaplah transisi akan menjadi tua. Nah, ini umpatan untuk yang berasosiasi kepada tumbuhan. Selanjutnya, Mande. Nah, ini. Hindari penyertaan ibu, ayah, dan mama sebagai simbol harga diri seorang Minangkabau. Orang Minangkabau bila disebut-sebut ibunya, dia akan tersinggung. Ayahnya akan tersinggung. Mamanya akan tersinggung. Hanya dikatakan amaang. Ya iyalah. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, amaang, ya ibu kau. Ya nggak apa-apa kan sebetulnya. Kan tidak mengatakan ibunya jelek. Hanya mengatakan ibumu. Tapi karena ini merupakan umpatan, makian, maka dia terasa pedih di telinga orang Minang. Pedih kepada telinga orang yang menerima umpatan ini. Amaang, amma kau. Apalagi diucapkan dengan nada yang tinggi. Nah, tambah lagi, kapaluayahang. Kalau ada yang lucu, kalau di Kambang, di kampung Bakuo saya di pesisir selatan, jange amaang. Kok jange, tidak boleh disebut. Tapi begitulah, ada ada muatan sinisme di sana. Jadi kalau disebut jange amaang, jange kapaluayahang, maka bisa berantem orang dengan makian yang seperti ini. Makanya saya berikan tanda kali merah, tidak boleh diucapkan. Atau bisa jadi di dalam Kabah Anggunan Tongga Magek Jabang, saya menemukan umpatan ini dari seseorang bajak laut kepada Anggunan Tongga Magek Jabang. Katanya, ang ba mama katunggu awu. Dia menghina mamanya, bahwa mamanya itu tidak ada gunanya. Tunggu awu itu barangkali pendengar semua bisa paham. Tunggu awu itu namanya juga tunggul, bekas penebangan pohon dari aur atau bambu. Jadi tunggu awu ini biasanya tidak ada fungsinya, hanya memperburuk pemandangan saja. Jadi kalau dikatakan kita bermama ke tunggu awu, atau kita dinyatakan sebagai mama tunggu awu, ini suatu hal yang sangat menghina sekali, umpatan yang sudah sangat keji, tidak boleh diucapkan. Nah, lalu menghindari penggunaan kata-kata kelamin. Kalau kanciang itu mungkin dari kata, maaf saya dengan lugas mengucapkannya, hanya sekadar contoh. Kanciang itu mungkin dari kata kencing, atau bagaimana.
Sehingga kanciang tidak bisa disebut, mungkin asosiasinya bukan kepada kencingnya, kalau kencing kan urin, tapi mungkin ke alatnya. Sehingga orang tidak menyebut kanciang sembarangan. Lalu ikue. Kalau ikue dihadapkan ke binatang mungkin tidak apa-apa. Ikue karo, ikue baru, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ke manusia, maka ini sangat dihindari, sangat ditabukan. Lalu ada makian yang sangat keji juga, tumbuang. Kata tumbuang itu pada awalnya adalah untuk memperlihatkan bagian belakang beruk, tapi bukan kera, tapi beruk besar. Lalu ada di belakangnya, bokongnya, ada daging besar yang biasanya membesar sesuai dengan posisi bulan. Kalau bulan 14 dia memerah, membengkak, mengembang. Nah, saya rasa kalau kita bicarakan secara ilmiah, ya tidak masalah tumbuang itu, tumbuang baru itu. Tapi kalau sudah diberikan kepada manusia, maka akan lain lagi maknanya. Biasanya ini penyakit di para perempuan, seperti hernia pada laki-laki, tumbuang itu. Beberapa orang menanyakan kepada saya, jadi manusia ada tumbuang? Ada. Jadi ketika, mohon maaf, ketika ada yang menutupi bagian depan perempuan, lalu ini menyampaikan penyakit semacam hernia di laki-laki, itu disebut tumbuang. Nah, makanya ini tidak bisa disebut, ini tidak boleh digunakan kata ini. Walaupun kita sering mendengarnya kalau kita ke pasar, tumbuang ya, nah, enak saja orang-orang di pasar menyebut ini. Tapi itu sangat tidak boleh. Selanjutnya, nah, menghindari penggunaan kata-kata hewan yang dihinakan atau diharamkan. Karena kita semenjak Sumpah Satya Bukit Marapalam, mungkin kita bisa sedikit mengulik sejarah bahwa kan Minang itu tidak identik dengan Islam. Iya, tidak identik dengan Islam. Suku bangsa itu Minang itu. Tapi Minangkabau, orang Minangkabau pernah bersumpah sakti di Bukit Marapalam bahwa setelah sumpah itu diucapkan, Minang itu adalah Islam. Itu yang disebut dengan ASBK, Adat Basandi Sarak, ABK-ASBK, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi sesuatu yang diharamkan tidak boleh juga menjadi umpatan. Nah, kalau seseorang mengumpat menggunakan ciliang, kan dia itu sudah sangat marah dan itu tidak diucapkan oleh sembarang orang. Orang yang terpelajar akan malu. Orang yang beragama akan segan mengucapkan ini. Kemudian ciliang katakan dia, di Minang tidak ada babi. Hari ini anak-anak kita menyebut babi, tidak ada babi dalam bahasa Minang. Yang ada ciliang atau kandia. Ciliang di pesisir, kandia di daerah Dare. Lalu ada anjing. Kenapa anjing karena dia hina dan diharamkan. Lalu baru juga binatang yang dihinakan dan diharamkan. Jadi ini sangat dihindari penggunaan makian menggunakan hewan yang dihinakan dan diharamkan tersebut. Berikutnya, siapakah pengguna umpatan atau makian atau kata carut yang terlarang itu? Penggunanya ya orang Minangkabau juga, tapi dengan pendidikan yang relatif tidak memadai. Lalu orang Minangkabau di pasar karena sudah melazimkan. Sebagian kecil orang Minangkabau di daerah tertentu yang telah menerima kata carui sebagai suatu kelaziman. Saya takut menggunakan hipotesis yang nomor 3 ini. Nanti akan ada yang protes. Tapi itu adalah data yang saya dapatkan di lapangan. Selanjutnya. Ande. Nah, bisakah digunakan kata carui pada jenis dalam bahasa Minangkabau? Saya ingatkan kembali kepada para peserta di radio atau di Zoom bahwa kita memiliki kato 4
Yang di atas adalah Mandaki dan Maleriang, yang di bawah adalah Mandata dan Menurun. Nah, Kato Mandata bisa kita ucapkan kepada sesama usia dan sama golongan sosial. Lalu Kato Menurun kepada yang berusia lebih muda. Nah, kita akan ulik dulu. Apakah kata cari boleh digunakan kepada dalam kondisi kita sedang menggunakan Kato Mandata? Andai saya seusia dengan Mandeir misalnya, apakah boleh saya menggunakan kata cari kepada Mandeir? Jawabnya tidak. Apakah kenyataan saya jauh lebih tua daripada Mandeir? Bolehkah saya bacari kepada Mandeir? Jawabnya juga tidak. Nah, dalam konteks bagarah atau bercanda, hanya lazim dilontarkan kata-kata seperti kalera. Nah, kita pernah mendengar seseorang yang sesama besar, kalera. Nah, mengapa boleh? Karena konsep di sana bukan merupakan umpatan yang sangat kasar, tapi umpatan yang sudah merupakan garah. Bahkan kalau di Pariaman disebut wabah, kalera wabah. Jadi disebut pula wabahnya. Itu penyakit diare akut parah akibat infeksi bakteri Vibria cholera. Jadi asal kata kalera itu di sana. Lalu kata kanciang. Mungkin kepada yang lebih muda dalam konteks bagarah atau bukan kepada yang lebih muda. Saya ulangi. Kepada sesama usia dan sama golongan sosial dalam konteks bagarah, mungkin saya bisa mengucapkan, kanciang. Mungkin bisa. Tapi dalam keadaan benar-benar sudah sangat kenal, tidak akan saling tersinggung, dan hanya mengungkapkannya secara garah atau bercanda. Jadi hati-hati dengan penggunaan ini. Berikutnya. Nah, kita kembali ke persoalan awal yang saya kemukakan di awal. Bagaimana dengan fenomena menormalisasi atau melazimkan cari saat ini di media sosial? Menurut saya, dampak dari arus teknologi informasi yang membolehkan segala yang viral. Boleh-boleh saja. Anak diajarkan kepada bapaknya manggil waang, mempacarikan bapaknya. Boleh-boleh saja, asalkan viral. Asalkan ada konten, asalkan ada penyukanya. Nah, lalu bagaimana sikap orang Minang hari ini? Akan ikut arus atau menyadarkan diri bahwa itu tidak baik? Lalu himbauan saya adalah, mari kita songsong arus bersama-sama demi kebaikan bersama. Mari kita tolak normalisasi atau pelaziman cari di media sosial saat ini. Kita dukung kampanye yang sedang diadakan oleh para konten kreator yang masih bauta, yang masih memiliki pikiran dan perasaan, agar meninggalkan konten-konten cari. Kita dukung mereka. Saya mengajak semua yang hadir saat ini untuk menyongsong arus meskipun kita tidak disuka, meskipun kita nanti ada lawan yang akan membela konten cari tersebut. Saya rasa demikian saja dari saya. Kita saya kembalikan kepada Mandeir agar untuk melanjutkan kepada diskusi yang lebih hangat tentang hal ini. Saya rasa sudah selesai materi saya. Terima kasih terlebih dahulu. Bisa ditutup ini materinya, Mande? Ya, silakan yang kita buka diskusinya saja langsung, Mande. Ya. Yang kedua, terima kasihnya. Alhamdulillah, terima kasih Mande Kiki. Tadi ada dari Mande Dedeh setuju dengan pernyataan Mande Kiki. Mari kita menyongsong arus. Jadi Wanda ikut-ikutan. Kita membela yang memang menentang cari dilazimkan. Mande-mande sadanyo, kalau ada bapak-bapak yang hadir di ruang Zoom call, kita buka ruang untuk saling berdiskusi. Jadi mande-mande dan ada pertanyaan, ada pengalaman mungkin silakan untuk raise hand. Nah, nanti kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Mohon maaf Wak Cali dulu Mande Kiki. Adakah mande-mandenan punya pertanyaan? Silakan.
Tak nampak Manda Kiki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara menunggu pertanyaan-pertanyaan, ini saya bukan bertanya, tapi mengusul. Sepertinya topik ini sangat penting, Mande Kiki. Ambo sendiri tuh nggak mendengar carut-carut. Kemarin Pak Fauzi Bahar juga ada di reel beliau di video gitu ya tentang carut-carut itu. Tapi Ambo tuh memang alun mungkin tidak mengikuti semua ini ya mas media itu. Anyway, kita perlu mengangkat topik ini, Mande spesial tentang ini lagi. Mensupport apa yang dikatakan Pak Fauzi Bahar itu insya Allah. Jadi Ambo menyarankan kita akan mengadakan ini lagi khusus tentang carut-carut ini mungkin insya Allah. Sementara itu kalau ada yang udah ada raise hand ini Mande Ya. dari Silakan. Rahmi Melda. Ya, silakan Bu Rahmi langsung untuk bertanya atau mengumpulkan pendapat. Silakan. Buka dulu itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande sadonyo. Mande, ambo kan guru SD, dan terkadang di anak SD ko kan boleh bahasa Minang Mande. Boleh. Boleh Bu. Ya. Terkadang anak SD ko kan Bu tanpa sengaja nyoba carui gitu nah Bu ya. Kadang nyoba garah kayak Bu, kadang tabau gitu nah Bu. Pak awak menyikapinya Bu gitu kan Bu. Karena itu terkadang batanyo awak karena tuh di mata terangai ko. Kadang ayah awak nyabu ibu, kadang ibu awak Bu. Pak awak menyikapinya tuh Bunda Mande. Itu aja pertanyaannya Mande. Makasih. Terima kasih Bu Rahmi. Atau mana-mana yang lain ada yang ingin bertanya selanjutnya? Dasa ketek Manda Kiki ada fenomena sebenarnya nanlah nasional gitu kan. Tapi anak-anak awak jadinya lah tak biasa lo menggunakan kata-kata itu. Kalau dulu kan awak menyebut mereka memperhalus bahasa carui yang benar-benar bagi awak itu dihindari gitu. Memperhalus dan itu menjadi gaya hidup sehari-hari sambil bagarah ndak dan jir gitu kan. Apa kamu anjir? Anjir tuh. Jadi mereka memperhalus itu sehingga menurut mereka itu tidak baca harus ya gitu. Ketika diingetin anak wak untuk menghindari kata-kata itu, mereka ngecek kan tidak baca harus dong mak gitu. Nah gitu Mbak A menurut Manda Kiki. Mungkin dua pertanyaan itu saja dulu Manda Kiki. Silakan untuk menanggapi. Baik. Ada 3 sebenarnya Mandair. Yang pertama adalah dari Mandi Dede yang bertanya, kita siapkan webinar khusus, jadi sehingga nanti dihasilkan suatu pandangan atau sumbangan pemikiran dari 3M atas fenomena yang saat ini terjadi. Dikatakan fenomena juga jadi medsos ya fenomena, karena untuk pertama kali terjadi ya luar biasa ya. Mungkin perlu Mandi Dede kita seperti dikatakan oleh Mandi Ben tadi, dari 3M harus keluar pernyataan sikap untuk kita bersama-sama menentang arus pelaziman kata-kata carui. Setuju Mandi Dede? Sila agar menyiapkan 3M menyiapkan waktu untuk kita merumuskan hasil pikiran 3M atas kata-kata carui ini. Lalu Ibu Rahmi, bagaimana sikap pendidik terhadap anak-anak kita yang mengaku bahwa mereka mendapatkan kata-kata carui justru dari
rumahnya, dari lingkungannya sendiri, lingkungan terdekatnya, dari ibu dan ayahnya. Ada satu cara yang sudah pernah kami cobakan ketika kami sama-sama meneliti bahasa kata-kata Carwi ini. Bagaimana mengatasinya adalah salah satu ya, Mandi, mungkin Mandi nanti bisa merumuskan, Mandi Rahmi, yaitu dengan membuat mereka malu bahwa mereka adalah kelompok yang kurang terdidik. Jadi tidak dengan memarahinya, tapi dengan kita tidak terbiasa mengungkapkan kata seperti itu, nak. PANTEK itu tidak biasa diucapkan, nak. Itu adalah kata-kata yang tidak diucapkan oleh orang yang bersekolah, yang mengaji, yang anak yang baik tidak mengucapkan itu, nak. Ayo, siapa yang mau bersama-sama mengucapkan kata Carwi atau yang tadi ibu contohkan? Ayo berdiri. Nah, di sini kelompoknya. Kelompok di sini adalah mereka-mereka yang tidak bercarwi. Nah, dengan begitu kita membuat grup yang anti carwi. Lalu mereka sendiri nanti akan malu. Kamu mau nak membuat kelompok pacarwi? Enggak, Bu, pasti begitu. Jadi kita membuat harga diri yang tidak pacarwi itu, menaikkan harga diri yang tidak pacarwi dan menambah anggota dari yang pacarwi menjadi anggota yang tidak pacarwi. Nah, ini mungkin bisa dilakukan Ibu Rahmi, bisa dicobakan dengan simulasi di sekolah. Kami waktu masih menjadi peneliti dulu, bersama-sama memberikan cara ini kepada para guru. Jadi seperti permainan. Ini carwi, ini tidak bercarwi. Nah, mana yang dipilih? Pasti mereka tidak mau bercarwi. Nah, kelompok ini kita bina. Kalau ada yang masih bercarwi di dalam kelompok yang tidak bercarwi ini, maka kita berikan denda. Nah, kita menumbuhkan rasa malu kepada anak dengan tidak membuli, ya Bu ya, tentu saja. Tidak boleh membuli anak. Baik. Lalu berikutnya dari Mandeir. Ya, penghalusan kata-kata ini. Kalau saya waktu kecil karena tidak boleh bacari oleh ibu, karena akan langsung ada lado di bibir kalau bacari. Dari 8 bersaudara, saya anak pertama, adik saya ada 7. Jadi yang paling pandai bacari itu tentu saja anak pertama seperti saya. Lalu saya dilado dulu oleh ibu saya, bibir ini sampai memerah. Sebagai contoh kepada adik-adik bahwa mengucapkan tacari itu tidak boleh. Memang agak mungkin kalau sekarang melanggar HAM, tapi itu hanya efek jerah. Kalau menurut saya hanya efek jerah. Saya takut kena lado bibir saya, karena ibu tidak memukul, hanya mengoleskan lado yang baru dipetik itu, dipatah 2 ladonya, terus dapat 2 kali saja perih. Apalagi kalau sudah berkali-kali seperti sikat gigi. Nah, lalu apa cara saya untuk bisa bercari juga? Saya ubah kata PAN itu menjadi pantang. Nah, jadi saya kelabui dengan kata pantang. Di zaman kami pantang itu menjadi cari bagi kami. Jadi tetap mencari, melampiaskan rasa kesal, amarah dengan kata pantang, mengubahnya menjadi pantang. Nah, ini sekarang anak-anak sekarang mengubah kata anjing menjadi anjay atau njir. Mengatakan kawannya anjing, njir. Itu penghalusan. Atau penghalusan itu apa namanya dalam bahasa? Eufemisme. Dalam gaya bahasa. Ya, eufemisme. Jadi eufemisme ini digunakan agar mereka tetap boleh bisa melampiaskan rasa kesal, rasa amarah, tapi dia tidak disalahkan. Dia bisa membela diri. Saya tidak menyebut anjing kok. Saya menyebut njir. Saya tidak menyebut anjing kok. Saya menyebut anjay. Sama seperti kita dulu di zaman-zaman saya tahun 70-an tidak menyebut PAN tapi menyebutnya pantang. Pantang. Nah, kalau sudah apa? Pantang. Jadi tidak dipersalahkan. Jadi saya rasa itu satu fenomena biasa di dalam
penggunaan bahasa oleh para penuturnya. Ada gaya eufemisme di sana ya, Manderina ya. Ada penghalusan ya, Manderina, untuk tetap bisa Ya, membebaskan betul, betul. rasa amarah. Ya, terima kasih Manderina sudah diingatkan itu eufemisme. Ini karena lupu. Ini lupu ya tuh pas saya tahu ke Paralu Iya, tuh. kadang-kadang teori-teori itu lupa Manderina. Padahal teori dasar ya Manderina, Iya. bagian dari majas. Boleh tanya Mandir. Lanjut ke Mande Tati, sepertinya ke Mande Tati dulu, Manderina. Oke, terima kasih. Em, Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil ya, kami tinggal di Belanda. Karena di rumah juga tidak pernah bacarui, apalagi memakai bahasa Belanda. Tapi anak itu mencoba berbicara bacarui dalam bahasa Belanda ya. Saya bilang kayak gini, kalau kamu mendengarkan hal itu, saya tidak bisa melarang karena itu terjadi di luar. Tetapi di rumah ini tidak ada satupun yang boleh bercarui karena mama papa pun tidak pernah bercarui. Jadi itu di dalam rumah kita membiasakan mereka. Pendengaran mereka di luar tidak kita batasi karena itu adalah bahasa pergaulan. Tapi dia harus menyadari kalau anak Ambo dikatakan di rumah ini tidak ada satu orang pun yang boleh bacarui. Itu apa namanya? Itu hal yang Ambo lakukan waktu anak-anak kete. Nah, ada pada suatu hari dia bercerita anak Ambo salah satu, Mama tadi namanya seorang anak disuruh cuci mulut. Kenapa? Dia tadi mengatakan kata carui. Jadi gurunya di sekolah pun apa namanya seolah mengatakan mulut kamu sudah kotor, mengatakan hal yang kotor, maka cucilah mulut itu. Di sini gitu disebutnya waktu anak Ambo masih kecil. Nah, itu mungkin bisa diterapkan atau mungkin ya bagaimana ya disadarkan bahwa anak-anak itu tidak di kelas tidak boleh memakai kata seperti itu. Itu yang Ambo ingin berbagi sebenarnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mande Tati. Selanjut Manderina, silakan. Terima kasih Mandir. Assalamualaikum Mande, Bapak Ibu semuanya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mande Eva tentang carui. Itu kalau tidak salah ada mahasiswa sastra Indonesia dulu yang meneliti tentang carui ya di dalam bahasa Minang gitu. Jadi lucunya ketika ujian itu dia menyebutkan seluruh kata carui itu udah sampai mimpinya geli-geli gitu kan. Alah tuh gitu. Jadi susah untuk tidak menyebutkan kata carui itu di dalam ujian gitu ya. Nah, satu yang ingin saya tanyakan Mande Eva, kata kalera itu termasuk cari tidak ya? Saya sering mendengar kata kalera mah gitu ya. Tapi rasanya itu tidak terlalu memiliki efek efek menyakitkan hati ataupun terdengar tidak begitu kotor gitu ya. Itu di mute aja kali ya, Mande Haramain. Apa tadi lupa? Bagaimana dengan kata kalera? Apakah itu tergolong di dalam kata cari juga? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Manderina. Mohon langsung ditanggapi Mande Kiki. Sebelumnya ada chat dari Mande Dede tetap tidak setuju. Walaupun diperhalus gitu bahasa-bahasanya, tapi tetap tidak setuju kalau kata-kata cari itu walaupun diperhalus. Lanjut Mande Kiki, silakan ditanggapi. Ya, baik, terima kasih Mandeir. Pertama saya ke Mande Dede dulu. Mande Tati ya tadi ya, yang memberikan contoh bahwa saya sangat tertarik selain dengan memberikan penguatan terhadap yang tidak bercari. Saya sangat tertarik ini. Ini yang belum pernah dicobakan oleh kami para peneliti dengan mencuci mulut. Jadi seperti seperti orang kena najis kan. Jadi wuduk lagi kan begitu, cuci mulutnya karena mulutnya sudah melontarkan kata-kata kotor. Ini sangat mendidik kalau menurut saya, walaupun saya bukan seorang pendidik, bukan ahli pedagogis. Tapi ini sangat menginspirasi, terutama untuk Ibu Rahmi tadi yang meminta masukan dari kita bersama tentang anak-anak
muridnya yang sudah terlanjur banyak bacarui. Jadi mungkin kalau perlu kita sediakan semacam cuci apa cuci mulut untuk mencuci mulut di ruangan kelas. Jadi bagi siapa yang sudah bercarui, jadi kita suruh dia mencuci mulutnya bahwa dia sudah berkata yang kotor, keji. Terima kasih Mandi Tati. Lalu Sama-sama. lalu Mandi Dede, ya walaupun ada eufemisme, tapi tetap saja tidak setuju betul. Itu kan sikap kita sebagai orang tua, apalagi kita orang yang beragama. Ada dua hal. Pertama, sikap kita sebagai orang Minang dan orang Islam bahwa kita tidak setuju walaupun ada yang disebut dengan gaya penghalusan atau eufemisme. Namun yang saya dan Mandirina bicarakan tadi adalah dari sudut keilmuan, yaitu dalam gaya bahasa ada yang disebut eufemisme atau penghalusan tersebut. Eufemisme. Lalu sama seperti yang diceritakan oleh Mandirina bahwa ada seorang yang bernama Unifal dulu kalau tidak salah namanya, Unipal kalau tidak salah namanya, angkatan Ibu Mandirina, Novarina kalau tidak salah namanya. Dia meneliti tentang kata-kata carui. Waktu itu saya masih kuliah, beliau sudah tamat dari bahasa Indonesia. Lalu sepanjang hidup saya tidak lupa gurauan itu ketika beliau dengan lugas mengucapkan kata-kata carui itu. Kita yang orang Minang dari kecil sudah terdidik untuk tidak mengucapkan itu, sementara beliau dari sudut keilmiahan, dari sudut seorang linguis, beliau mengucapkan dengan lugas. Nah, sehingga para pengujinya, alah tuh, kata pengujinya. Risih mendengar. Ini adalah sikap peneliti. Jadi peneliti itu dia tidak memiliki rasa. Peneliti itu dia mengutamakan data, mengatakan bahwa data itu sifatnya bebas, bahwa data itu tidak mengandung tidak mengandung moral, tidak mengandung etika. Jadi dengan seenaknya, saya juga hampir terjebak ke sana dulu waktu masih menjadi peneliti, dengan seenaknya membicarakan tentang carut marut budaya Minangkabau. Sehingga beberapa kali saya ditegur oleh budayawan Minangkabau. Kenapa menjelekkan menepuk air dulang walaupun itu benar? Nah, tapi ikan sikap ilmiah berbeda dengan sikap kita sebagai penutur budaya tersebut. Jadi yang dibicarakan oleh Mandi Tati Mandi Dede menurut saya adalah sikap kita sebagai penghayat kebudayaan tersebut. Bahwa kita pantang bercarut, mau dihaluskan sehalus apapun, ya anjing tetap anjing, tidak bisa diinjirkan. Tetap tidak setuju. Nah, tapi sikap dari si peneliti atau secara etik itu ya dengan lugas bisa bicara tentang itu. Ketika saya mengumpulkan kata-kata anggota tubuh di Pariangan Padang Panjang, itu misalnya saya menanyakan ada bulu di ketiak. Itu bulu ketiak. Ya mesti ditanyakan, ada tidak istilah lain dari bulu ketiak itu? Kalau kita di Minang kan menyebutnya bulu ketiak, kan begitu saja. Turun sampai ke atas. Bagaimana menanyakannya? Saya tidak sampai hati mengucapkannya. Lalu saya tulis saja bulu yang di Lalu dijawab pula dengan tulisan oleh bapak itu. Jadi seperti itulah kita sesama orang penghayat kebudayaan tersebut. Kita tidak bisa menerima sifat-sifat ilmiah yang melugaskan kata-kata cari. Seperti itu Mandi Dede. Tadi apalagi ya pertanyaan Mandirina ya, saya kok Kalera Mandi Kiki, apakah Kalera. Ya. Iya, lupa mencatatnya. Lalu Kalera, mengapa saya tidak menggolongkannya kepada carui? Karena tidak berasal dari kelamin. Karena hanya mengumpat dengan nama penyakit. Jadi kalau kayak yang lain-lain tadi kan umpatan yang berasal dari kelamin, yang tidak boleh itu, lalu binatang yang dihinakan dan diharamkan. Kalau Kalera saya justru memasukkannya kepada umpatan atau makian yang
sifatnya begarah. Ada juga orang yang menggunakannya untuk mengumpat sakit hati, amarah, tapi tidak termasuk yang paling kasar karena tidak berasal dari dua hal tadi. Jadi hanya dari penyakit yang dulu kolera itu tidak bisa terobati di zaman Belanda. Jadi orang mati kalau sakit kolera. Jadi hanya sumpah, misalnya menyumpahkan orang biar dapat penyakit kolera. Sehingga orang Pariaman yang menyebutnya kolera itu tidak kolera saja, kolera wabah katanya. Jadi kalau kita panjangkan, semoga mendapat wabah kolera lah kamu. Gitu. Atau kejadian yang sangat jelek disebut wabah kolera. Ada kejadian yang sangat jelek, kolera wabah katanya, kata orang Pariaman. Siapa ya yang orang Pariaman di sini? Mandi mana ya yang orang Pariaman? Mungkin masih ingat dengan makian ini. Nah, demikian Mandarina. Jadi bukan termasuk yang paling kasar. Terima Makasih kasih. Mandi Cici. Ya, Mandirina, terima kasih Mandi Cici. Mandeben sepertinya adonan ingin beliau diskusikan. Silakan Mandeben. Terima kasih Mande Ir. Tapi ambo just suatu ini aja contoh pengalaman gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan Mande. Tati ada pertanyaan atau suatu pengalaman aja? Pengalaman yang bersangkutan dengan kolera tadi. Ya. Oke, Boleh kalau gitu ambo dulu ya. No, silakan. go ahead dengan Oh ya, masih dekat. menyambung relevan. tadi dengan menekan kolera itu, kolera ya. Di Belanda juga ada yang selalu mencaci dengan mata kankerlai kayak gitu. Itu sangat-sangat di sini sangat tidak dilazimkan karena mendoakan orang penyakit yang sangat berbahaya itu. Jadi kalau orang yang mengatakan seperti itu dianggap orang itu tidak gimana ya. Satu, kalau orang yang menyaci itu juga biasanya pendidikannya rendah atau gimana. Apalagi caciannya mendoakan orang mendapatkan penyakit kanker. Jadi itu tuh sudah dianggap kasar sekali di sini, walaupun banyak kata-kata yang untuk memakai caci maki. Sehingga di Belanda walaupun bebas mengatakan apa-apa, tapi ucapan itu dianggap tidak baik karena mendoakan orang, ya, mendoakan orang. Itu yang ingin saya masukkan berkenaan dengan kolera tersebut atau kolera tersebut. Itu di Belanda agar dihindarkan mendoakan orang yang buruk seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Mande Tati. Lanjut Mande Ben. Oke, terima kasih Mande Tati juga, Mande Ir, Mande Eva, semua. Sepertinya itu adalah ya pengucapan yang bercarut-carut, kata-kata yang kasar, yang tidak enak itu sepertinya itu dari awal, dari kita kecil-kecil, dari orang tua. Kami ya, ibu bapak dan kakak-kakak saya yang terkecil masih tinggal dengan nenek ya, nenek di Padang gitu. Jadi kami dengan nenek dan kakek dan ayah ibu dan kakak-kakak yang kecil. Kamu tuh nggak pernah juga mendengar kata-kata yang jelek karena kami cuma sekeluarga kecil begitu. Nah, tetapi nenek itu ada uncang gitu ya, uncang ada pisau lipat kecil di uncangnya tuh. Padahal awak ndak ada bagi do bicarui atau apa-apa. Nah, jangan ndak boleh bacarui, beko dipotong lidah itu kata beliau gitu ya. Awak tercangang aja apa maksudnya gitu ya, nggak pernah bertanya sampai sekarang pun nggak ya. Kemudian dengan larangan begitu sampai sekarang itu tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa mengatakan kata carut itu. Kadang-kadang suami ambo tuh ingin tahu apa ya itu bahasa yang itu. Kena, saya tidak bisa ya mengatakan hal begitu. Jadi itu kepada ibu-ibu muda apa itu dari kecil dah kita ditanamkan yang begitu. Kemudian kan ibu saya itu beliau ganti nama-nama itu. Gitu ya, misalnya yang kata pantang seperti Kiki bilang itu ya. No, kalau kini kita membersihkan cebok gitu ya. Sorry, cebok itu juga bahasa kasar itu. Itu diganti yang nama kelamin kita itu dengan kata lain. Oke, I said iyo katanya. Iyo. Basuh iyo. Basuh iyo berasian. Nah, kita orang tuh nggak ngerti, cuman kami aja yang tahu apa kata iyo itu begitu ya.
Jadi itu tuh diganti-ganti oleh ibu kami. Padahal kami tidak orang yang sekolah tinggi-tinggi, tidak berpangkat. Cuman disiplin kebelandaan itu jo nenek ionya dapat asuhan dari Belanda gitu ya. Nah kami ini itu patuh kepada nenek itu. Jadi itu dasarnya itu, sorry diulang-ulang, dasarnya itu dari waktu kita masih kecil itu. Ya, begitu aja Mandi Kiki, thank you. Terima kasih Mande Ben. Mande Kiki, iko ada Mande Mila dari Riyadh di chat. Kata beliau, apakah mungkin sama seperti maaf Kanti Jo yang satu lagi itu termasuk nggak sopan ya, tapi jadi bahasa tutur pelengkap. Nah itu dari Mande Mela, Mande Kiki. Terima kasih Mande Ben. Kalau ada cik lain Mande Ben di tetangga kami di Pasisia itu diganti juga dengan ameh Mande Ben. Pernah Mande Ben dengar? Yes, ya Ameh. pernah dengar. Kalau mandeh kamu di kampung ada lo deknya pengganti. Memang iya ada pengganti mode itu. Selanjutnya kembalikan ke Mandeh Kiki untuk menanggapi yang tadi. Baik, apa yang disampaikan oleh Mandi Mela. Tati, dengan Mandi Tati dulu ya. Tadi Mandi Tati mengatakan bahwa mengutuk ya, sudah bukan maki lagi, tapi lebih tinggi mengutuk dengan menggunakan penyakit kanker misalnya. Ini benar-benar satu yang gejala kebahasaan yang harus menjadi perhatian pada peneliti. Mengapa kata kutukan itu berubah menjadi kata makian biasa di Minang? Kolera itu dulu adalah penyakit yang paling buruk, yang mematikan, belum ada obatnya. Kalau sudah mewabah kolera itu orang akan mati sekampung gara-gara penyakit kolera. Nah, kenapa kemudian kolera itu diucapkan biasa saja? Di Kambang, di tempat bakpo saya, kolera Reang. Mengapa orang Kambang bisa mengucapkan? Tapi bukan orang Kambang yang di pedalaman ya, Mande. Oh, bakpo saya itu di pinggir, benar-benar di tengah, bukan di pinggir, di tengah pasar. Ini pasar. Nah, pasar itu berbatasan langsung dengan rumah nenek saya. Jadi benar-benar orang pasar. Jadi kata kolera itu biasa diucapkan. Sama seperti mandi-mandi yang lain, saya waktu itu tidak tahu arti kolera. Ternyata setelah tanyakan kepada para tetua, ternyata kolera itu berasal dari kata kolera. Umpatan yang merupakan makian. Betul, saya setuju dengan Mandi tadi bahwa makian itu sebetulnya kalau kita tahu kolera itu jangan diucapkan sebetulnya karena itu adalah makian yang sangat buruk, semacam apa ya, semacam kutukan agar orang dapat penyakit kolera. Lalu tadi Mande Mela mengatakan kolera itu ya biasa. Nah itulah karena kita orang Minang tidak mengkaji dulu asal kata kolera itu. Lalu apalagi tadi Mande yang Mande Mela ini, pertanyaan Mande Mela dari Riyadh. Kamu serupa Kanti mungkin atau yang satu lagi. Ya. Kak. Si Bigau, ada si Bigau katanya, kata panggilan si Bigau misalnya. Ya, Kantui ya. Walaupun jorok, tapi ini tidak hanya sekadar umpatan biasa. Kantui banyaknya cerita mah. Jadi bukan yang termasuk yang dilarang. Hanya sekadar pelampiasan kesal kita kepada seseorang yang banyak otak, kadang otak, kantui, nggak nasabananya, itu boleh diucapkan dalam bahasa Minangkabau. Begitu juga ada si tambahannya Mande Kiki. Apa tuh? Ada tambahannya. Kanti bawo. Kanti bawo. Ya, itulah kanti itu bawo pula. Ya itu sering dengar itu loh. Patah kalau makan tak jadi. Baa mau kanti nanya bau. Itu bahasanya Dari kawan-kawan ya. Lalu memang ada itu. Memang iya. Lanjut Mande Kiki. Ya. Kita mau tahu lama ya sambil belajar ya. Right. Lalu kata itu panggilan si Bigau, kata Mande Mela ada panggilan si Bigau yang jelek-jelek. Ya. Si Bigau itu dari literatur yang saya baca tentang Kaba Minangkabau, si Bigau itu adalah pengembala
kondiak atau pengembala babi Oh, ya. kentut dikukus. Mandarina ada saja. Iya. Lalu si bigau itu dalam kabar Minangkabau adalah sejenis setan yang dia pekerjaannya menghalau kondiak atau babi. Jadi kalau orang sedang berburu babi, lalu si bigau ini akan menghalau babi masuk ke hutan kembali. Jadi kalau sudah hadir si bigau di dalam perburuan ya, dalam orang berburu, maka orang tidak akan mendapatkan babi lagi, karena semua babi dihalau masuk hutan kembali. Nah, kalau kita dikatakan si bigau, diumpat sebagai si bigau oleh orang lain, ada dua hal. Pertama, kelakuan kita jahat seperti membela kejahatan, membela hal jahat. Yang kedua, berpenampilan sebagai si bigau. Si bigau itu digambarkan sebagai makhluk kecil, bertubuh kecil, berkaki kecil, kakinya menghadap ke depan, tumitnya menghadap ke depan. Jadi kalau kita tumit kita ke belakang, bigau tumitnya terbalik ke depan. Rambutnya keriting. Ya Bekar Abang. Siapa nih? Mande Dede ya? Ya, rambutnya Kuntilanak itu kuntilanak ya? bukan Beda. bukan Mande Ben. Dia bukan kuntilanak. Dia kecil. Seperti Lilliput, Mande Ben. Oke. Tuyul. Ya tuyul. Tuyul botak. Ini berambut keriting. Oh, Makanya enggak pernah cuci rambut. Nah, jadi kalau kita malas mencuci rambut, Yes. banyak kutu juga disebut si bigau. Bukan Mande Kayak orang gilo. Ya. Maaf Kalau sambung Kalau menyambung. tuyul mencuri uang, kalau si bigau menghalangi orang untuk membasmi babi di hutan. Hama tanaman. Hama tanaman. Jadi menghambat orang Minang, menghalau hama tanaman. Nah, jadi kalau kelakuan kita dianggap sebagai si bigau, ya itu kelakuan kita. Kita kepada kejahatan, berpihak kepada kejahatan, atau kita bersikap seperti si bigau, tidak cuci rambut, rambutnya menggarabang tadi kata Mande Dede, Right. Yes. dan kotor. Nah, itu. Lalu masih satu lagi saya catat tentang pertanyaan Mande Ben, bahwa di dalam ini memperkuat pernyataan Mande Ben ini, memperkuat bahwa sebenarnya kata itu tidak mengandung moral. Tidak ada moral di situ. Katakanlah kata yang untuk menyebut, maaf ya, alat perempuan misalnya. Ada katanya, ya itulah yang sering disebut-sebut oleh orang yang sedang marah itu, PAN itu. Tapi oleh kita ditumpangkan muatan makna di sana, sehingga dia menjadi kata yang terlarang. Sebenarnya kita butuh. Sehingga di beberapa rumah tangga untuk menyebut itu, kalau ibu saya dulu mengatakan patin. Patin itu kan ikan. Tapi di keluarga kami 4 orang anak perempuan, ibu saya menyebut itu patin. Jadi kalau bersihkan dulu patin, seperti kata Bu Mande Ben tadi. Pakai sabun, kata ibu saya. Karena memang tidak boleh disebut. Tapi kita butuh kata itu. Sehingga diganti. Baliknya kepada gaya bahasa eufemisme tadi. Nah, kata Mande Dede kami menyebutnya nona. Bermacam-macam. Sehingga di pasar Kambang yang saya dengar, tidak boleh menyebut ame. Orang Kambang tidak pakai H di belakangnya. Jadi bukan ame, tapi ame. Jadi kalau sudah disebut ame kau le, itu sudah kurang ajar sekali. Padahal kalau di Padang kita menyebut ame ya yang biasa kita pakai sehari-hari. Bagaimana untuk menyebut emas di Kambang? Ditambah dengan barang. Padahal kalau kita sebut barang secara umum itu konotasinya negatif di Minangkabau. Tapi di Kambang uniknya barang ameh itu benar-benar barang yang terbuat dari emas. Tapi kalau ameh ya udah itulah. Ini menunjukkan bahwa kita butuh kata itu. Bahwa kita butuh kata itu, tapi karena sudah dilekatkan beban ke sana bahwa kata ini tabu, maka kita tidak menyebutnya lagi. Kita melakukan eufemisme. Seperti itu. Apa tadi Mandarina? Tolong tadi saya melihat sekilas sudah hilang. Si bigau ya? Si bigau.
80 senti ya Ya, tingginya. menurut informasi di internet. Saya belum Mm. pernah ketemu dan baru tahu. Saya juga melihat si Bigau itu dari tuturan Ka'bah, Mandarina. Jadi saya karang 80 sendiri di kepala saya seperti apa si Bigau itu. Iya, iya. Tapi dulu kalau nenek di kampung di Payakumbuh, rambut saya kan lurus. Jadi kalau tidak sisiran, nenek saya bilang bentuk si Bigau. Iya, Sikit betul. lagi. Iya, sering juga dengar, tapi tidak pernah. Ya. Tak tahu ya kita ya. Setelah membaca atau mendengarkan kabar baru kita paham bahwa si Bigau itu adalah Betul. makhluk halus di dalam cerita kita. Mandair? Ya, alhamdulillah. Sepertinya cukup Manda Kiki mungkin Manda Ben diskusi wak malam ko. Jadi yang didapetin malam ko selain dapet ilmunya, dapet hiburannya dan pengalamannya masing-masing awak tuh punya latar belakang pengalaman yang beda. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda tentang itu. Contoh tentang si Bigau. Kalau Ambo si Bigau itu memang pernah diceritakan oleh Mak Tuwo di samping rumah. Bahwa beliau memang pernah bersuah si Bigau gitu kan. Nah, si Bigau itu karajonya kebalukan dia. Yang kedua tentang penghalusan tadi, kata-kata tadi. Seperti Mandeben, aduh, Ambo pun diajar dek Mande Ambo, dulu namanya pecong. Pecong namanya gitu kan. Sudah tuh ayah kalau bangi, beliau tuh bang sabi kalau ulah bangi mana cakai anak koma. Jadi diganti ingin kalau bacar itu diganti dengan kata lain cakai anak koma. Jadi kalau di kami cakai di ayah tuh berarti beliau lah berang gitu. Jadi mungkin itu yang ndak tumbuh di awak kini gitu kan mendeben yang ndak tumbuh di awak kini ke anak-anak dan ke generasi-generasi yang lain. Dan itu sepertinya memang butuh diskusi lebih lanjut seperti tadi yang beberapa penawaran bahwa butuh penguatan bahwa Minang Mancanegara perlu mendukung untuk melawan arus bacari nan lah terjadi di dunia maya. Untuk saat itu mungkin diskusi wak segitu dulu. Wan Mandikiki mungkin ada close kata-kata penutupnya Mandikiki. Bentar Mandair. Saya ambil dokumentasi sebentar. Oke. Kalau mau tuti di kata-kata penutup itu selesai kegiatan kok. Nah, sebenarnya tadinya Ambo berniat undur diri dulu setelah 3 kali masa pembelajaranku, setelah 3 seri kok. Tapi ternyata tadi awak dapat topik yang menarik tentang cerita berbahasa Indonesia atau roman berbahasa Indonesia, yaitu Siti Nurbaya yang berlatar sejarah dan kebudayaan Minangkabau, berlatar Kota Padang dan kebudayaan Minangkabau di Kota Padang waktu itu. Nah, sehingga Ambo tertarik untuk berbicara tentang hal itu. Kalau Mande setuju, Ambo melemparkan topik besok tentang 2 karya Balai Pustaka, Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Akan kita kupas, mungkin Mande sudah mengenal 2 cerita kok, tapi tidak menelaah, tidak serupa Ambo yang memang bekerja sebagai peneliti doh. Tapi Ambo akan membukakan seketik realita di balik kedua cerita tersebut. Itu saja penutup dari Ambo. Highlight untuk pertemuan kita bulan depan insya Allah, kalau masih diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.